Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, teman-teman netizen dan warganet semuanya yang gue hormatin. Welcome back to channel Progressive Football. Semoga teman-teman sehat semuanya ya, dimanapun kalian berada. Ya, video kali ini gue akan bahas timnas U20 yang melawan Suriah. Ini gue bikin video ini setelah pertandingan selesai ya. Jadi yang kalian pada tonton, kita bisa sharing di video ini. Gue bikin video ini karena buat sharing dari hasil pertandingan tadi. Nah itu yang kita tahu, timnas U20 kita kalah 2-0 lawan Suriah. Yaitu pada pertandingan ini Indra Safri menggunakan formasi 3-4-3, yang mana pemain belakangnya itu tadi yang bermain Kadek Arel, terus ada Alvarezi Buffon dan Zidane. Terus empat tengahnya itu ada duet Toni Firmansyah dan Tri Ardiano. Pemain kanannya itu Mufli Hidayat dan pemain kirinya Donitri. Lalu tiga di depan, ini ada tiga striker yaitu Arhan Kaka, strikernya Persis Solo ya. Terus ada Jean Pahlevi serta Muhammad Ragil. Ini kalau dilihat dari babak pertama, ini yang gua kesel ini bukan ini ya, unek-unek gua yang ngeliat tadi babak pertama ini Arhan Kakak ini kurang bisa berkontribusi. Dia masih lari sana, lari sini. Terus tengahnya Adriano itu juga masih bingung lah. Dari tengah ke belakang ini sama seperti pertandingan melawan Jordania kemarin. Jadi dari belakang ke tengah, variasinya belakang ke tengah, ke belakang lagi, nanti ke samping kiri, ke samping kanan, Donitri maju, udah crossing. Ini tengahnya variasinya nggak ada lain, umpan terobosan, sekali yang umpan dari pemain belakang langsung ke depan. Itu juga umpannya nggak akurat. Kayak Adriano, terus siapa? Toni. Ini penerimaan bolanya sering salah penerimaan dia, umpan salah, penerimaan salah, kayak masih gerusak-gerusuk. Jadi pemain tengah aja masih gerusak-gerusuk, visinya masih nggak jelas. Apa yang dipakai Indra Safri ini masih belum jelas permainannya. Ya permainan seperti tadi itu, dari belakang ke tengah, ke belakang lagi ke samping. Nah ini progresifnya nggak ada, dari tengah ke depan ini nggak ada progresifnya ini. Jadi lini tengah ini nggak menyambungkan dari lini belakang ke lini depan, yang malah menyambungkan itu dari belakang ke tengah, ke belakang lagi. Nah dari belakang ini langsung umpan ke depan, sedangkan umpannya nggak akurat. Itu gimana mau tercipta peluang? Jadi berbeda dengan Suriah tadi ya. Suriah itu stabil. Dia membangun serangan dari belakang ke tengah, lalu ke depan, udah sampai depan di luar kotak penalti, pemain belakang maju ke setengah lapangan. Jadi mereka permainannya di pertahanannya di daerahnya timnas Indonesia. Contohnya pas waktu gol pertama itu kan sabar permain Suriahnya itu. Bisa ngirim umpan lagi dari Khaled Alhamos kalau nggak salah ya namanya. Kalau salah pengejaannya ya dimaafkan ya teman-teman. Itu melalui sundulan Khaled Alhamos ini sampai bisa mengirim umpan, bisa screening dulu mana yang pemain bakal menyambut umpannya, lalu dia mengumpan ke Majmanaf dengan sundulan. Ini nggak ada yang nutup pemain back ini, tengahnya kayak Adriano, Toni ini nggak menutup. Jadi bahkan pemain Suriah ini Khaled Alhamos ini aja bisa sampai screening dulu, dia menentukan umpannya kemana. Ini yang patut dijadikan pembelajaran buat pemain timnas kita ya. Jadi jangan menang-menang, ini kan timnas yang membawa juara kemarin, AFF kemarin tuh, jangan berpuas diri lah. Ini kelihatannya berpuas diri, giliran uji coba melawan tim-tim dari Timur Tengah lainnya masih kelihatan canggung, masih gerusak-gerusuk.
Ya, walaupun tadi yang diturunkan bukan pemain inti ya. Gue lihat tadi bukan pemain inti. Wilber Jardim ada di bench, terus Iqbal ada di bench juga. Jadi bukan pemain inti. Yang gue harapkan dengan melihat skema tadi ini, pemain-pemain yang jarang diturunkan, jadi bisa kelihatan antara pemain inti dan pemain pelapisnya ini belum seimbang, kualitasnya belum seimbang. Ini yang patut dipertanyakan karena nanti pertandingan di Piala Asia itu levelnya udah di atas AFF. AFF itu masih belum ada apa-apanya di Piala Asia. Yang katanya Indra Safri bakal punya target ke semifinal, lalu bisa lolos ke Piala Dunia U20. Dilihat dari permainannya ini masih belum pantas lah, dari taktik dan strateginya ini masih belum pantas untuk bisa sampai semifinal di Piala Asia. Kalau misalkan sudah pantas, pemain dari timnas kita ini udah seimbang, pemain inti dan pelapisnya atau pemain cadangan ini udah seimbang, kualitasnya ini sama. Kayak kualitas pemain tengahnya, Wilber Jardim kan bisa di bek kanan, bisa di tengah, tapi lebih bagus dia di pemain tengah. Jadi bisa menghubungkan antara pemain belakang dan pemain depan. Visinya itu ada Wilber Jardim ini, tapi Adriano ini visinya masih belum jelas. Dia hanya ngotak-ngatik, gocek sana, masih banyak bawa-bawa bola, sekali dioper dia salah penerimaan. Ini pemain seperti ini aja udah tahu pemainnya seperti ini tapi nggak dicoba ke yang lainnya, dikasih kesempatan lah ke pemain-pemain lainnya yang belum bermain. Lalu Surya berhasil menambah keunggulan di menit ke-65 lewat skema tendangan bebas ya. Ini tendang bebasnya sangat bagus, mengincar pojok kirinya Ikram Al-Ghifari. Terus setelah mencetak 2 gol ini, gol kedua Surya tetap bermain stabil dengan skemanya membangun serangan dari belakang. Ini terus Arkan Kakak ditarik keluar kan, digantikan Ragil, ditarik lebih ke depan lagi. Ini Ragil dibandingkan Arkan Kakak, Ragil lebih kelihatan ngotot ya. Kalau Arkan Kakak itu kelihatan kicil, lari kecil-kecil, udah gitu nggak ada powernya, nggak ada semangatnya. Ini pemain seperti apa yang mau dia mainkan ini loh. Ini pertandingan besar lah, uji coba ya, tunjukkan semangatnya, tunjukkan kualitasnya. Kalau ngeliat Arkan Kakak ini semangatnya kurang, masih mementingkan gaya daripada kualitasnya, ngototnya, powernya nggak ada. Mendingan Ragil ini. Terus di menit ke-68 kan tadi Ragil ditarik keluar digantikan Jens Reven. Ini Jens Reven juga kalau saya lihat tadi di pertandingan tadi jalannya tuh masih kayak takut, lari berbenturan masih takut karena baru pulih dari cedera. Dia menjaga kondisinya. Semoga saja Jens Reven ke depannya bisa lebih powerful lah. Ini dia masih ragu-ragu kan, tapi diberikan kesempatan oleh Indra Safri. Bagus supaya dia tidak hilang lah, rasa nikmatnya pertandingan itu tidak hilang. Tapi kalau nanti di pertandingan terakhir kita kan melawan India ya. Ini bisa dicoba, semoga pelatih kita Indra Safri ini mencoba tengahnya Wilber Jardim. Ini buat menghubungkan antara Jens Reven dengan Wilber Jardim ini. Umpan-umpan Wilber Jardim ini lebih akurat ini daripada Adriano, daripada Tony. Ini lebih akurat Wilber Jardim. Ya semoga aja benar-benar dipasang untuk pertandingan terakhir nih. Kita lihat kombinasinya seperti apa, jangan samping, kanan kiri, di tengah buntu. Mana ada setengah nyerang dari tengah itu, dari back langsung umpan ke depan, itu juga nggak akurat.
Yang striker umpannya jauh dari striker, mau lari ya gimana mau ngejar strikernya ini kalau umpannya seperti itu. Ini sama aja permainan tarkam. Ya kalau misalkan nanti melawan India, jadi cobalah dicoba langsung pemain intinya siapa-siapa aja nanti dipasang oleh Coach Indra Safri. Jadi buat ngelihat bayangannya ada. Jadi kita yakinin dulu kalau timnas kita ini ada prospeknya untuk Piala Asia U20 nanti. Jangan bongkar pasang. Oke, sekarang bongkar pasang nggak apa-apa. Bongkar pasang, tapi kita mau lihat melawan India nanti ini bener nggak nih prospeknya bagus nih, formasinya jalan, apa yang diharapkan Coach Indra, pemain paham, jangan main samping-samping terus, ini udah permainan modern, jangan umpan-umpan, kalau umpan jauh ke depannya akurat sih nggak apa-apa, ini nggak ada yang akurat. Coba mungkin kalian tadi juga pada nonton kan, pemainnya nggak ada yang akurat lah umpan ke depannya. Lebih banyak mengandalkan dari sektor sayap kiri yaitu Donitri aja. Itu kalau kayak begitu terus ya bisa kebaca permainannya. Donitri. Ini untuk masih uji coba kalau di Piala Asia seperti itu terus mengandalkan Donitri. Udah gitu pelapisnya siapa yang bisa mengimbangi Donitri? Nggak ada kan? Nggak ada pelapisnya yang bisa setara dengan Donitri. Pelapis-pelapisnya di back kiri ini. Ya semoga ini bisa jadi evaluasi lah buat Indra Safri dan timnas U20. Jadi mainnya jangan samping-samping terus lah, samping kanan, samping kiri. Variasinya nggak ada. Ini bukan U20 ini jangan dibilang anak-anak terus. Mereka tuh sudah dewasa, sudah profesional, di timnya sudah bermain, di Liga 1 udah bermain. Kalau kita masih menganggap ini anak kecil, mereka ya semakin enak lah, masih kecil ini namanya sudah profesional, ya itu udah dari 17 tahun itu udah profesional, sudah makanya diadakan pertandingan kejuaraan itu mulai dari U17 karena sudah bisa bersaing, itu bukan anak kecil lagi. Kalau masih menganggap anak kecil ya keenakan mereka nggak ada tanggung jawabnya kalau masih dibilang anak kecil terus, sedangkan di luar negeri umur 17 tahun itu sudah harus bersaing dengan senior-seniornya. Kalau mereka nggak bisa bersaing, nggak punya mental bersaing, ya nggak usah jadi pemain sepak bola. Kalau masih U17 tahun itu, ini udah sangat dewasa ya kalau bagi pemain sepak bola ya. Memang jiwanya masih remaja, tapi kalau untuk usia pertandingan itu udah dewasa, harusnya sudah matang. Dari cara menerima bolanya, cara mengumpannya, cara screening posisinya, itu sudah sangat matang. Ini coba lihat pemain lini tengah kita, screeningnya masih berantakan. Nggak melihat pemain depan itu bagaimana? Ya pemain depannya Arkan Kakak ya ikut mundur menerima agar pemain tengah ini bisa mencari posisi teman, jangan di depan terus nggak membuka ruang, apakah mundur mendekati pemain tengah gitu, jangan udah di depan terus kalau lagi penguasaan bola. Kalau penguasaan bola kalau bisa semuanya bergerak, jangan yang di depan ini standby di depan, itu namanya bukan permainan penguasaan bola. Jadi ini yang koreksi lah, kita diskusi bersama. Kalau misalkan kalian punya masukan atau pendapat yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar. Jadi gue di sini bukan menghakimi salah satu pemain ya, semua ini menjadi koreksi buat timnas kita, buat koreksi bersama pemain kita. Ya jadi sekian itu pembahasan tentang timnas U20 melawan Suriah. Kita lihat nanti semoga ada perubahan ya melawan India. Itu yang gue harapin. Oke. Sekian video dari Progressive Football. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Dan gue Iqbal dari Progressive Football, dan ciao.